Jadi Iya, Pak. outputnya itu adalah sebanyak apa siswa itu ditempatkan di tempat kerja. Benar, Pak. Ya kan? Seperti itu. Nah, nanti untuk nyikapi kalau misalkan tempat kerjanya sana belum ada, ya di awal bisa dikategorikan magang dulu. Setelah lulus program PKK itu magang dulu aja. Iya. Kan gitu ya, magang dulu biar mereka di sana nanti penempatannya seperti itu. Iya, Pak, insya Allah, Pak. Kan saya nggak ngerti konsepnya programnya itu, apakah bisa di tengah program itu ada magangnya, atau justru nanti magangnya di akhir, baru nanti setelah magang itu ditempatkan, mekanismenya seperti apa kan kurang tahu juga. Kalau PKK, Pak, jadi kita ininya in one, Pak. Jadi sudah pelatihan, nanti ada sertifikasi, pemagangan, baru penempatan kerja. Iya, Pak, begitu. Oh gitu. Iya, jadi setelah sertifikasi kan baru aman. Iya, Sertifikasinya berapa kompetensi? Kita rencananya nih kita karena harus diwajibkan LSK, Pak. Kalau sekarang karena kita TUK, tadinya kepengen LSP. Tapi karena kita TUK, kemarin sempat Bu Fitri bilang, kenapa nggak LSK dulu gitu kan. Kita ambilnya biasanya itu lembaga itu hanya level 2, Pak. Jadi saya pikir dan itu hanya 200 iya, dan itu hanya 200 jam pelajaran. Jadi saya ingin karena kita juga seleksinya juga yang dasar sertifikasinya mereka bukan ini lagi, Pak, udah bisa menjahit, udah bisa mengenal produk jahitan. Jadi saya pengennya mereka level 3. Jadi tidak hanya jadi operator saja, saya pengen begitu, Pak, rencananya. Jadi untuk penempatan kerja lebih luas lagi. Jadi tidak hanya bisa jadi operator jahit saja, itu cita-citanya, pengennya gitu, Pak. Iya. Ya, tapi nanti secara skala ekonomi gimana? Jangan sampai kamu R loh ya. Iya, Pak, ya. Iya, jangan sampai kamu R. Artinya gini loh, level 2 pun kalau dia itu sudah sangat sepadan dengan konsep PKK-nya itu. Kecuali si anak itu nanti mau belajar lagi untuk lebih khusus lagi naik ke level 3. Nah, didorong seperti itu saja. Jadi kalau memang harus cukup selesai di level 2, ya selesaikan level 2 aja. Ya, jadi kalau dia mau level 3, ya ada proses lagi pembelajaran untuk level 3. Satu itu. Yang kedua, coba dicek nanti pada saat penempatannya gitu ya. Cukup di level 2 atau memang harus di level 3. Nah, ini yang harus kita lihat. Tapi kalau saya lihat sih nanti untuk penempatannya kan rata-rata mereka harus kompetensi di level 2 saja. Iya, Pak, ya. Gitu loh. Nah, kalau misalkan kamu sampai ke nanti ke level 3, coba nanti di konsep bahwa itu ada kekhususan yang berbeda. Nanti kan ada okupansi dari PNSP itu ya. Jadi kayak desain ini kan berbeda. Levelnya sudah naik lagi. Sementara kalau kamu ikut proyeknya Kemendikbud yang PKK kan cukup sampai penempatan kerja saja gitu loh. Iya, benar, Jadi Pak. dua hal yang berbeda, jangan dijadikan satu, berat nanti di kamunya. Kecuali si anak itu mau belajar lagi, itu lain lagi cerita. Oh iya, Pak. Ya, gitu. Iya, Pak. Jadi tetap dikondisikan, syukur-syukur bisa 90% mereka terserap lah bekerja. Syukur-syukur seperti itu. Kalau enggak ya kamu pakai sendiri. Kan gitu ya. Di programnya kamu kan gitu dah. Iya, Pak. Bisa dikondisikan seperti itu. Iya. Mau bikin apa, mau bikin masker hijab atau mau bikin apa, monggo itu kan bisa di itu. Nah, Sari sudah punya marketplace belum? Sudah, Pak. Jadi sudah ada marketplace. Terus kalau ada juga yang kerja sama Tokopedia, Pak. Jadi Tokopedia. Oh gitu. Ya, sekarang lagi merintis yang Bukalapak, tapi masih tahap ini, Pak, penyusunannya. Oh, oke. Ya kalau sudah seperti itu kan tinggal aja, varian produknya lebih banyak toh. Iya, Pak. Nah, itu aja digenjot di situ. Style anak di Prabu Muli seperti apa, minimal itu aja. Jadi marketnya workshopnya LKP Sari itu di sana. Iya, Pak.
Udah itu aja, nggak usah terlalu jauh-jauh panjang gitu, nanti kamu pusing sendiri malahan. Ya. Karena gini Pak, jadi di sini kalau daftar kursus nih ditanya, kita diajarin apa aja Bu? Saya bilang kan kalau untuk garment saja, garment apparel kita pelajarin gini. Jadi cuman jahit jahit ininya aja Bu. Jadi mereka belum tahu kemampuan mereka udah nuntut macam-macam kadang-kadang Pak. Jadi kita menjelaskan oh begini-begini. Jadi sempat berpikir juga saya mau ngambilnya PKW Pak. Nah, PKW, ya sempat juga biar mereka berwirausaha. Sedangkan kadang-kadang untuk berwirausaha kan mereka butuh juga sertifikasi, Pak. Dan untuk PKW kan tidak ada sertifikasinya. Jadi sempat konsultasi ke Ibu Wali juga kemarin, katanya ya kenapa nggak sertifikasi nanti dibantu sama Pemda Kota untuk berwirausahanya gitu. Jadi udah saya ya udah ngambil PKK gitu, Pak. Dulu gitu. Ya. Enggak gini aja, enggak apa-apa sih anak misalkan dia mau tanya seperti itu gini, di proses pelatihan PKK outputnya kan tetap nanti bikin produk toh, misalkan iya, baju, kan gitu toh. Nah itu kan dia juga bisa melihat gitu loh, kan itu. Jadi iya, jadi tetap harus ada output ya. Jadi ya, ketika dia kursus selama berapa waktu itu, dia juga harus misalkan ya tugas akhirnya ya harus misalkan baju ya harus bikin baju. Bikin blazer ya harus bikin blazer gitu ya. Misalkan bikin baju dan celana ya dua-duanya harus dibikin. Gitu, celana pendek terus sama baju misalkan seperti itu. Nah, itu kan akan menjadi catatan buat mereka. Iya, iya. Gitu. Ya. Oke, siap, Pak. Nah, terus kemudian kalau misalkan gitu jadi pembedanya nanti kecepatan, speed ya. Ya, jadi kemarin waktu di Solo kan kita bicara satuan waktu. Sinyal lagi. Halo Pak. Ya, maka itu akan menjadi keunggulan. Nah, yang perlu itu yang diciptakan keunggulan seperti ini. Gitu. Ya, seperti itu. Terus yang kedua soft skill-nya. Ya banyak muter video-video anu lah bisa clear gitu. Untuk PKK Pak, kita harus mencantumkan teknik, terus ada peraturan pemerintah untuk ketenaga kerjaan Pak. Itu sebenarnya masih bingung karena kemarin salah satunya mungkin umur ya Pak, yang kita bahas kemarin 18 sampai 25, tapi jadi di Juknis memang 18 sampai 25 ya. Mungkin Bapak ada masukan Pak untuk yang peraturan pemerintahnya Pak, yang memang paling mendasar Pak di lingkungan kerja sehari-harinya apa Pak? Selain umur atau sebenarnya nanti kan kemauan bekerja ya. Jadi kemauan kerja. Soft skill-nya makanya kemarin kan juga ya soft skill-nya coba nanti digali lagi gitu. Kamu bikin pemahaman mereka tidak hanya semangatnya saja, tapi betul-betul ada konsistensi. Kan gitu ya. Saya mau share ke kamu materi misalkan seperti itu, ini ya agak susah kan gitu. Yang kemarin saya bawa di BLK komunitas atau di apa kan ada seperti itu. Iya. Terus ya, tapi intinya ginilah. Jadi dibikin karena mereka yang kursus itu didorong untuk nyaman juga gitu loh. Jadi bekerjanya juga nyaman di situ. Tapi jangan sampai mengabaikan realita nanti di dunia kerjanya. Karena pernah terjadi di Jawa Timur kayak gitu. Jadi pakai AC dan sebagainya. Begitu giliran kerja pada keluar semua karena nggak ada AC kan gitu. Jadi iya, jadi ada hal yang kontradiktif seperti itu gitu. Ini yang harus dipahami lah. Jadi hati-hati. Sampaikan dengan senyatanya nih realitanya seperti ini. Baik, di dunia kerja seperti itu. Nah, untuk usia memang kalau perusahaan itu orientasinya ekspor itu memang harus 18 tahun. Kalau mereka tidak itu nanti kena temuan. Temuan itu ada dua, dari audit buyers atau dari Satwasker. Kan gitu ya. Nah, ini yang sekarang jadi dilema. Jangan sampai jadi industrinya karena terima anak nanti kenanya kan mempekerjakan anak di bawah umur. Tidak bisa itu.
ya gitu. Kalau kita patuh terhadap regulasi yang ada, maka pemerintah akan senang biar nanti LKP Sari bisa semakin jadi percontohan, kan gitu ya. Amin, amin, Pak. Sekarang kan yang harus dibangun itu konsistensinya, karena sudah berkibar kemana-mana, kan gitu ya. Iya, Pak, baik. Terus yang kedua, saya dorong marketplace-nya, tolong di varian produknya didorong, Mbak. Ya, varian produk di marketplace-nya didorong untuk terus gitu. Itu jadi Mbak Sari, untuk bisa komunikasi dengan semua pihak. Ini kita juga punya kok. Kalau mau beli seperti itu. Iya, Pak. Ya. Di-combine, apakah nanti ada semi multi level marketing untuk pemasarannya, reseller dan sebagainya. Nah, itu di konsep sekalian. Ya, jadi nanti jenengan tidak hanya menjadi pengelola LKP, tapi juga jadi bisnis. Enggak bisnisman, tapi bisniswoman. Kan gitu ya. Amin, amin. Ya, kan gitu. Iya, jadi Pak. ngatur produk-produknya seperti apa sehingga bisa sinergi sama LKP-nya. Iya, Pak, insya Allah. Jadi untuk ini ya Pak, berarti yang kurikulum yang kemarin berarti kita sudah oke ya Pak ya. Oke. Oke, alhamdulillah Pak. Jadi mungkin ada beberapa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada pertanyaan untuk kode unit kompetensinya nanti dipenuhi. Yang untuk inti itu kan ada beberapa. Kalau memang diharuskan ditanya, kalau tidak ya enggak apa-apa. Ya. Itu kan ada tuh, misalkan menjahit sederhana itu kan ada kode unit kompetensinya. Ada kode unit, Pak. benar Pak, ya, benar. Iya. Nanti dilengkapi Pak. Kalau memang diperlukan, ya. Kalau memang diperlukan dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nanti mungkin karena kita kan ada SKKNI dan KKNI Pak, mungkin nanti disamakan antara SKKNI dengan KKNI Pak. Jadi kalau kemarin, yang tahun kemarin saya pakai itu yang SKKNI. Pas kita laporan ditanya kenapa terlalu banyak pakai SKKNI katanya gitu. Padahal untuk modulnya itu isinya sama, beda cuman itu tadi Pak, kode-kodenya saja. Tapi untuk pembelajaran hampir sama. Maka tapi ditanyakan kenapa? Karena SKKNI sama KKNI memang diprioritaskan KKNI, mereka bilang gitu. Jadi agak bingung. Tapi untuk industri malah SKKNI ya Pak ya. Yang benar. Karena gini, bedanya di situ. Industri sama tenaga kerja SKKNI. Iya. Dan kalau Kemendikbud KKNI. Udah kamu juga harus tahu begitu itu gitu ya. Itu jadinya apa? Kodenya nggak saya cantumkan, nanti tinggal dicari yang kesamaannya Pak dari SKKNI sama gitu. Lihat siapa yang audit ya. Siapa yang periksa ya, nanti disesuaikan itu. Bingung jadi kadang-kadang. Jadi luas gitu. Lebih luas. Jadi makanya kemarin pas saya tanya Bapak yang di PLK komunitas untuk ujikan untuk industrinya, karena kadang-kadang gitu Pak, yang LSK-nya begini maunya, yang LSP mau begini, jadi bingung. Jadinya kalau industri kan sesuai dengan kemauan industri maunya gimana, itu sempat kepikiran begitu. Tapi kadang-kadang industri juga nggak terlalu loh ya. Kalau dia Pak memang betul-betul orientasinya ekspor seperti kami akan berbeda. Gitu ya. Iya. Jadi artinya Sari harus fleksibel di sisi itu aja. Iya Pak, baik. Yang penting sudah sesuai dengan persyaratan, kan gitu ya. Kita bicara long term ya. Baru nanti pelan-pelan gitu. Nah, terus nanti kalau ada pertanyaan misalkan ada itu bisa nggak di kelas, ya kan sudah ada daring ya. Iya. Ya. Misalkan saya diperlukan untuk ngomong, saya akan bicara. Siapa? Kan Sari sudah punya company profile-nya, saya kan sudah ada Pak, ada. Nah, itu bisa diputarkan, kemudian kalau kita mau bicara seperti apa ya nanti saya akan bicara ke mereka. Iya Pak. Nah, itu kan dijadikan itu yang disebut dengan instruktur tamu. Iya benar. Ya, tapi sifatnya nanti pakai daring ini ya. Pakai Zoom ini. Iya Pak. Itu nanti disusun sih jadwalnya, nanti kalau sudah kurikulumnya jadi, ini baru kita susun jadwalnya Pak. Nanti situ nanti saya kabarin Bapak jadwalnya jadwal, mungkin Bapak nanti ke soft skill dan sebagainya ya Pak ya.
Nggak apa, yang penting bisa memberi nilai tambah. Oke, baik Pak. Ya, beli value lah. Mungkin di Hmm. LKP lain nggak dapat seperti itu, di kamu dapat kan gitu. Alhamdulillah, Sekarang benar Pak. brandingnya seperti apa ya? Brandingnya seperti apa? Sekolah-sekolah dikomunikasikan, tinggal kamu brandingnya seperti apa. Ya Pak. Ya, ini kan satu luar biasa. Ya. Iya Pak, luar biasa banget. Jadi ini saja bisa bertemu begini kan saya udah seneng banget Pak, karena nggak semua LPK bisa gitu. Ya, terus orang bertanya nih, bener kurikulumnya susun sama Seritek, bener saya gituin. Masa perusahaan segede itu mau? Nanti gue nggak ada buktinya. Jadi banyak pada nggak percaya Pak. Jadi apalagi LKP kita kan di daerah, jadi memang aduh kemarin mau ya Pak, ini diajak meeting Zoom gitu Pak, jadi agak-agak kurang pede sebenarnya Pak. Nah ini kan bisa jadi bukti kan, Sar. Ya, jadi yang saya sampaikan bukti harus ada dua ya, secara visual maupun secara misalkan hard copy, MOU seperti itu. Nah ini kan bisa direcord. Kamu bisa foto dengan posisi kita seperti Zoom ini kan juga sudah clear. Iya. Kan gitu ya. Benar Pak. Jadi seperti itu. Nah yang kedua ada tuntutan moral gitu loh. Ketika kamu sudah membuktikan bahwa sudah bisa komunikasi seperti ini, ya nanti kualitasnya harus betul-betul bisa jadi pembukti ke mereka. Kamu berbeda gitu loh. Kan seperti itu ya. Dibuktikan loh, meskipun saya nyebrang pulau tapi bisa kan gitu. Itu. Monggo itu kalau yang lain pengen nanya silakan. Ini sampai saya perkenalkan dulu ya Pak. Silakan. Ya, itu Nopera, rice hand-nya Pera. Itu yang tadi yang katanya di kebun Pak. Oh ya. Itu instruktur sih baru training. Ya, jadi mungkin nanti langsung bertanya. Ini Pak Sarul Pak, dia pernah Pak Sarul? Ya, ini pernah Pak training di Seritek loh Pak. Ya. Dari SMK tapi. Nah, dulu ya. Ya. Ini Tasya Pak, yang kemarin ikut PKSDM. Sebenarnya kurang satu. Oh ya. Jadi mungkin Pera, Sarul, Tasya ada yang mau tanyain sama Pak Basuki, silakan. Yang berhubungan dengan kurikulum ya, program PKK. Malu. Sarul? Enggak, Sarul kan sudah punya pengalaman waktu di Seritek dengan Kementerian Perindustrian ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak. Sarul itunya dibuka dulu, di unmute. Di unmute dulu. Halo? Ya. Ya. Dah. Itu kata Pak. Ada yang mau ditanya enggak? Pakai HP atau pakai apa tuh? Pakai HP. HP. Baru buka, ini masih di ruang tempat kerja. Oke, itu karena hujan di sini. Posisi hujan deras di sini, jadi sinyalnya agak hilang-hilang. Yang penting Sarul nggak hilang lah. Ya Pak, itu Sarul pernah di Seritek bareng perindustrian yang ini ya, Sarul? Ya, perindustrian kemarin. Itu yang angkatan dengan masyarakat kemarin itu. Ya. Angkatan pertama apa kedua? Angkatan pertama. Angkatan kedua. Angkatan kedua ya. Iya. Oke. Ya, harapannya gini, Bang Sahrul, kalau sudah lihat realita yang ada kan bisa dikomunikasikan. Nanti untuk anak didik di LKP ini benar-benar punya cara pandang yang paling enggak Bang Sahrul sudah pernah ada dan merasakan, itu bisa disampaikan. Kan gitu ya? Iya. Iya.
Jadi nanti kalau butuh seperti apa kan bisa komunikasi, sekarang kan tidak perlu harus datang kan gitu, sudah teknologinya sudah berbeda. Mungkin yang harus dicereweti nanti masalah ke soft skill-nya ya Bang Sahrul. Iya Pak, karena kita ini masalahnya ini loh Pak, karakter orang Palembang ini loh Pak. Iya Pak. Iya. Kata orang Palembang ini banyak keras Pak, jadi agak susah ngajarin Pak. Sedangkan Gimana dituntut nggak kan keras? skillnya itu betul-betul dapet. Jadi kalau untuk nuntut skill tuh ya lumayan makan waktu lama lah Pak kalau untuk orang Palembang. Jadi Iya. agak keras ngajarin. Ya enggak, ya memang seperti itu, orang kapal selam aja dimakan kok. Kenapa ya Jadi Pak? yang penting nanti gini. Jadi ketika memberikan pelatihan ditunjuk ini outputnya akan seperti ini loh. Iya. Ya. Sehingga prosesnya dia akan diharapkan kalau proses kamu tidak mengikuti proses yang ditetapkan nggak akan seperti ini. Ya, kasih gambaran picture untuk outputnya kayak gini, gitu. Jadi ini instruktur nanti bisa menerjemahkan itu seperti itu, sehingga anak punya gambaran, apalagi yang mereka belum pernah sama sekali pegang mesin tata busana. Ya, jadi outputnya dijelaskan ini seperti ini, gitu. Nanti pelan-pelan akan berkembang. Sekali lagi targetnya kalau PKK berarti kan penempatan kerja. Ya, tolong nanti di list lah yang ini mau ditempatkan di sana, di list betul-betul sehingga paling enggak Mbak Sari ya berstrategi. Oh ini anak ini tepatnya nanti ditaruh di sana. Ini tepatnya taruh di sana sudah bikin apa peta jalan ke sana. Biar enggak 2 kali kerja. Ya. Itu. Agak detail ya saya ya. Nggak apa-apa Pak, jadi udah nggak apa-apa. Jadi kepikiran harusnya begitu. Berarti memang dari awal anaknya dilihat Pak, skillnya arahnya kemana gitu ya Pak ya. Nah ini kita sebut dengan mitigasi resiko ya. Iya Pak. Ya kita mitigasi resiko biar persentase penempatan itu cukup tinggi. Iya. Ya. Karena kalau persentase penempatannya tinggi kan ke depan tahun depan berikutnya kan lebih dipercaya lagi. Amin. Kita bisa mengatur sesuatu yang lebih baik lagi. Kan seperti itu. Ya, Pak. Vera, ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Bingung mau nanya apa? Mereka tuh udah ngeliat Bapak udah bener mau sama Pak Basuki begitu Pak. Jadi agak jadi pada bingung. Iya. Paling enggak nanti ini di cropping ya. Ya Pak. Ketika nanti mengenalkan lembaganya ini loh. Ya. Jadi anak-anak biar ada sugesti yang lebih seperti itu ya. Itu meskipun kita jarak jauh seperti ini tapi kan biar clear. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Terus yang kedua jangan pernah pelit ngasih ilmu ya ke anak-anak ya. Iya Pak, insya Allah. Karena semakin sering kita itu selalu Pak, apa yang kita ada diri kita dikasihkan ke murid. Betul, nanti kita nambah kok, otomatis kita nambah. Itu enggak pernah akan habis itu. Iya. Gitu ya. Malah bertambah Pak. Betul, setuju saya Pak Sahrul. Itu monggo apalagi. Suaranya hujan nggak kedengaran. Halo. Ini lagi hujan nih. Sudah ya Pak. Ya? Iya sudah Pak. Iya. Terima kasih loh Pak. Sama-sama. Biar clear kan gitu. Ya, alhamdulillah. Ayo Vera. Ya, terima kasih banyak Pak Basuki. Atas Sama-sama. masukan-masukannya. Ya. Yang penting semangat aja lah, ya. Insya Allah Pak. Selalu semangat 45 Pak.
Iya. demi mencerdaskan anak bangsa. Ya. Amin. Ya. Kalau ini sudah seperti itu, step berikutnya kan gitu ya. Banyak potensi daerah yang bisa diangkat. Iya, Pak. Khususnya Benar sekali, Pak. ya, gitu. Ada di Kernasda yang bisa dimanfaatkan, kan gitu ya. Iya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Makanya ini outputnya sebenarnya Pak, kemarin sempat ngomong juga sama Dekranasda Provinsi Malang. Jadi mereka minta hasil karya anak PKK ini Pak nanti di presentasikan Pak di provinsi. Jadi agak tambah dikduk juga. Aduh, ini bisa apa enggak? Jadi memang harus. Jadi nanti produknya itu dari bahannya dari bahan jumputan khas Prabu Muli Pak. Jadi Oh, itu tugas akhir ya. Jadi Prabu Muli kan kota nanas Pak. Jadi nanti jadi jumputannya itu dari limbah nanas. Iya. Jadi itu nanti kita pelatihannya itu menggunakan bahan itu dan nanti hasilnya harus dipresentasikan nanti Pak. Itu permintaan mereka ya. Oke. Iya. Jadi tambah kualitas harus gimana? Nggak apa-apa, bikin kualitas yang bagus, ya. Terus kalau memungkinkan dirasa yakin untuk bisa masuk ke YouTube, ya kirim saja. Kita nggak tahu, siapa tahu di luar sana ada yang lihat, kemudian ini bisa menjadi sesuatu yang baru gitu loh. Ya, jangan segan untuk belajar dari YouTube lah. Itu bisa jadi tambahan ilmu baru. Sebenarnya Pak, yang PKK itu standarnya itu 200 jam pelajaran Pak. Tapi untuk pengalaman kita yang kemarin-kemarin agak kurang Pak, kurang memuaskan kalau hanya 200 jam. Jadi tahun ini saya jadiin kita tambahan dari soft skill Bapak kemarin jadi 300 jam pelajaran Pak, itu sih tujuannya biar lebih Pak, lebih ilmunya lebih mantap lagi maunya lebih dapat. gitu. Lebih dapat. Gitu. Yang pasti gini, mereka belajar, berlatih, bekerja, enjoy. Iya. Ya. Jadi mereka menikmati, nanti kan hasilnya bagus. Ya. Karena mereka proses belajar, tapi sekali lagi karena nanti ini penempatan kerja, jangan sampai jauh-jauh dengan situasi iduka. Ya. Gitu. Jadi itu tetap harus balancing di sisi itunya. Gitu. Jadi memang disesuaikan tempat ini ya Pak, kayak kalau kemarin kita udah set mesinnya Pak, jadi memang udah kayak di pabrik gitu, jadi memang meminimalisasi kita pakai kipas pun hanya ini biar mereka merasakan gitu loh Pak. Pas kemarin lihat di LPK-nya Seritek, terus ke ininya juga, oh banyak sih yang harus diperbaiki. Nah itu kita mulai Pak, cuman kendalanya sekarang tempat kita karena kita proses bangun Pak, mau bangun ini, jadi semua program pelatihan tahun ini kita di teaching factory-nya Pak. Jadi semua gabung di sana, iya. Jadi tadinya kan sewa gedung. Pandemi, ya udah tekadkan kalau bisa tahun ini kita selesai gedungnya. Jadi kita pindah semuanya ke teaching factory kita Pak. Kita jadiin, jadi untuk teori kita nanti pakai online, jadi praktek saja yang di sana Pak. Gitu. Bagus lah. Iya Pak. Jadi biar tadinya bingung mau ambil atau enggak gitu, tapi di sana lebih langsung praktek jadinya Pak merekanya. Gitu. Ya. Itu yang bikin nggak bosen kan di situ. Iya. Ya. Nanti Pak Sahrul kan bikin strategi apa kan gitu kan banyak di sana sudah di lapangan kan gitu ya. Iya. Oke, monggo ada lagi. Tarul, Tasya mana Tasya tadi? Ada pertanyaan? Ya ada, kayaknya masih bingung Pak. Sedikit memahami apa maksud dari Pak Basuki, insya Allah tersampaikan untuk anak didik kita nanti. Ya. Karena pengalaman dulu waktu di Seritek kan itu mahal itu. Nggak semua orang mahal sekali Pak. Semua orang. Pengalaman berharga banget Pak waktu di Seritek, 20 hari, lebih kurang 20 hari deh kemarin Seritek. Semuanya dapat
Iya, ketemu teman se-Indonesia lagi kan gitu ya. Iya. Iya, ketemu teman-teman di Indonesia. Mahal itu, mahal betul. Iya, Mak. Waktu Mahal. susah. Sangat. Hilang suaranya. Halo? Iya, Mbak. Iya, Pak. Oke, Hujan ada deras, lagi. Pak. Jadi agak suaranya nggak dengar. Halo, Pak. Ya, Iya, silakan ya. kalau ada pertanyaan lagi. Ya, Cukup, kalau Pak. misalkan belum jelas apa, silakan WA saja, enggak apa-apa. Meskipun nanti membalasnya agak lama ya. Iya. Tidak apa-apa, kita bisa kita bantu lah. Iya, Pak. Saya ngikuti kok dari medsos kok. Jadi perkembangannya saya kadang komen, kadang enggak. Tapi Iya. kita ikuti. Seneng loh, Pak, di komen Bapak. Wah, Pak, Basuki lah komen. Ya, yang penting konsisten lah ya. Ya, amin, Konsisten Pak. dengan Ya. apa yang dilakukan, tidak boleh jalan mundur, jalan harus maju. Benar-benar, Pak. Ya. Jalan harus maju, tidak boleh jalan mundur. Amin. Insya Allah, Pak, sesuai ya kemarin sih PKSDM banyak banget dapat ilmunya. Jadi yang tadinya hanya A sekarang udah pengen B dan C, Pak. Jadi ternyata kita kurangnya ini. Tadinya nggak mau sewa terus gedung, sekarang udah semangat. Ternyata banyak yang harus ditambah, harus diperbaiki. Jadi tambah semangat lagi gitu. Ya. Itu loh, Pak. Jadi alhamdulillah, jadi tahun kemarin banyak banget yang dapat ilmunya untuk kesini. Walaupun pandemi sih tempat bikin nggak semangat, kesininya ternyata lebih, ya tadi Pak, lebih harus bagus lagi ya Pak ya. Ya, bisnis plan-nya lah ya, bisnis plan-nya diperbaiki, RTL-nya juga diperbaiki, harus Ya, meningkat terus kan gitu ya. Ya. Jadi yang saya selalu sampaikan, berarti ideologinya, idealisnya tetap jalan, tetapi secara ekonomi juga harus hidup. Kan Ya. gitu ya. Iya, Pak. Enggak boleh balance. Itu dua-duanya harus seimbang. Gitu ya. Ya, Biar baik, nanti Pak, baik. tetap ke depan tetap berjalan kan teman-teman di instrukturnya juga semakin betah, syukur-syukur nanti juga bisa buka cabang kan gitu ya. Amin. Amin, Pak. Jadi, seperti itu juga harus diperhatikan. Jadi konsep 5 Iya, tahun Pak. ke depan di RTL itu Amin, amin. Ini ya. Balik lagi. Oh iya. Halo Pak. Ya. Berarti itu ya Pak. Ada suara. Iya terus. Prabu ya. Jadi sejauh ini masih oke itu ya. Konsep-konsepnya itu kurikulumnya juga sudah clear ya. Tinggal nanti dibikin proses day by day-nya gitu ya. Misalkan dia masuk anak-anak itu untuk PKK itu 30 hari, berarti hari pertama apa, hari kedua apa, kan gitu ya. Ya, jadwal. Jadwal day by day-nya juga harus disiapkan. Gitu. Jadi nanti biar istilahnya benar-benar terkonsep gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Day by day-nya dilihat. Jadi dari yang kurikulum awal Pak itu ada 3 yang saya rubah ya Pak. Jadi ada 3 poin itu yang materi soft skill-nya sama kompetensi penunjang Pak. Kompetensi penunjang ya. Terus nah itu tadi yang saya bilang tadi, jadi pelatihannya dari 200 jam pelajaran jadi 3 jam pelajaran. Itu nggak apa-apa ya Pak ya? Karena tidak apa-apa. Iya. Yang penting gini, tidak nabrak aturan dari PKK dulu aja. Dari Kemendikbudnya tidak ditabrak. Ya. Yang penting itu aja. Nanti kalau ditabrak kan malah bermasalah. Tapi kalau misalkan
kita memberikan lebih dan itu tidak melanggar regulasi ya enggak masalah. Iya, Pak. Itu toh itu nanti hasilnya di outputnya. Kan gitu ya, di outputnya. Iya, Pak. Jadi malah nanti di kementerian kan ada evaluasi. Sebenarnya waktu segitu itu ideal enggak sih? Kan gitu ya. Iya. Jadi nanti kan akan ada evaluasi seperti itu. Gitu. Ya dari yang dipikirkan kemarin 200 tambahan materi dari Bapak, terus kalau kita padatin lagi kayak nggak mungkin banget. Maka sempat tanya juga ke direktorat, boleh nggak lebih dari 200 jam Pak? Ternyata boleh. Makanya boleh. Boleh. Itu minimal itu 200 jam. Tapi karena minimal banyak lembaga itu ya 200 saja karena minimalnya ke 200 itu. Nah, makanya jadi minimal 200 jam pelajaran. Jadi rata-rata LKP jadi 200 jam. Ternyata itu boleh dari 200 kalau memang itu memungkinkan gitu Pak, memang dibutuhkan. Itu kita alhamdulillah masukan dari Bapak itu bisa jadiin 300 jam pelajaran itu Pak. Oke. Ya. Baiklah. Ya, jadi klop Pak, selesai di pas banget. Jadi Pak Pur juga dukung, itu Bapak juga dukung, alhamdulillah. Jadi kurikulum pas banget katanya gitu, nggak apa-apa 300. Oh gitu. Iya, saya sharing juga. Takutnya Pak Pak Pur tanya apa? Pak Pur tanya apa? Ini jadi Mas Pak, saya nyusun kurikulum Pak, gak saya gitu. Sama siapa? Idukannya mana siapa gitu kan? Sritek Pak. Allah nggak mungkin kan gitu kan? Allah nggak mungkin. Iya Pak, nanti kan ada bukti video ini ya Pak, Zoom-nya saya gitu. Jadi gimana? Saya mau nanya, gue bilang kan ada beberapa masukan Pak dari Pak Basuki, boleh nggak dari 200 itu jadi 300 saya gitu kan? Maksudnya 300 apa jam pelajarannya karena ada beberapa soft skill-nya harus saya masukkan, terus beberapa materi Pak gitu. Udah nggak apa-apa katanya, harus kalau emang itu dibutuhkan dan menunjang kompetensinya katanya kan gitu. LKP saja maunya 200 jam saja gitu. Karena minimalnya 200, ya udah 200 gitu. Tidak ada keinginan lembaga untuk menambah gitu ternyata Pak. Ya itu kan yang kita lihat kan gitu. Itu kan nanti masuk itu di level 3 itu kan semua masuk. Yang soft skill itu kan kita masukkan dari level 3. Iya Pak ya. Gitu. Jadi anak betul-betul nanti ketika kita memberi penambahan itu tidak asal, ada dasarnya. Ada dasarnya ya. Ya, dasarnya apa? SKK ini sama KKP. Ya. Itu aja. Jadi nanti kalau pas ada interview kan gitu ya, sampaikan kenapa penambahan ini? Karena ada dasarnya ini. Dasarnya apa ya? Industri itu hidupannya. Enggak soft skill-nya. Nah, kami ngambil berdasar level 3 tadi. Itu ya, basic KKN ini. Itu ya. Iya Pak, alhamdulillah. Ya, nanti kalau bertanya jawabnya gitu. Benar. Makanya 2 hari kemarin udah WA sama Bapak. Lanjutin dulu apa gimana? Jadi kan agak bingung Pak, konsultasi dulu. Jadi ya udah alhamdulillah bisa selesai Pak. Bagus, nah. Sudah bagus. Iya Pak. Oke, masih ada pertanyaan enggak? Habis Pera? Sarul hilang. Hujan. Iya Pak, hujan Pak. Lagi posisi hujan lah kan. Jadi keluar masuk kerja Pak. Saya masih di tempat posisi kerja soalnya. Di mana? Di BLK. Di BLK. Ya. Oke, sip. Oke ya Pak, berarti terima kasih loh Pak Basuki sudah menyempatkan waktunya buat kita di sini Pak. Nggak apa-apa. Seneng banget, bangga sekali Bapak bisa gabung, bisa ini loh Pak, memotivasi kami untuk bisa suatu lebih kebanggaan maju Pak. Ya, ini disimpan aja ya, nggak usah di-share mana-mana. Ya, ini jadi senjata pamungkas, disimpan saja, di-share ketika ada misalkan ada audit, ada evaluasi baru tunjukin saja. Iya, nggak usah di-share di publish gitu ya, kali ke dinas gitu ya. Ke dinas apa Pak, biar viral gitu kan. Enggak, saya yang repot nanti kalau suka minta gitu loh. Nanti LKP pada nelpon Pak Basuki. Nanti jadi seperti apa gitu. Jadi ini
saja seperti itu ya. Berarti kita orang-orang yang teristimewa bisa bicara langsung dengan Pak Bakti, Pak ya, Pak Basuki langsung ya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Oke Pak, Seperti itu. terima kasih banyak. Terima kasih Pak Basuki. Nanti kalau ini saya sering-sering bertanya ya Pak. Ya. Minta maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Enggak apa-apa. Pas kebetulan pas kosong bisa diisi yang lain. Oke. Oke, Itu ya. baik, Pak. Salam buat teman-teman semua ya. Baik Pak. Sukses gitu ya. Semangat. Sehat selalu, jaga Amin, kondisi. amin. Amin. Oke. Makasih ya Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.